Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang kami hormati, yang saya hormati teman-teman mahasiswa semester 4 Hukum Keluarga Islam. Kembali lagi kita bertemu dalam kelas online dasar metodologi penelitian. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Yang namanya manusia pasti ada salahnya, ada hilafnya. Teman-teman semua yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya akan memantik sebuah penjelasan tentang beberapa poin dalam penelitian. Ini sebagai pemantik saja, nanti selebihnya kita akan diskusikan bersama tentang apa yang pernah saya sampaikan, apa yang telah saya sampaikan. Saya akan menyampaikan beberapa poin, yaitu pertama tentang konseptualisasi dalam penelitian atau definisi konseptual. Kemudian saya juga akan menyampaikan tentang hipotesa ataupun hipotesis. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa melakukan penelitian itu sama halnya ketika kita masuk dalam sebuah medan yang bisa jadi sangat asing, bisa jadi setengah asing, bisa jadi sudah kita kenali medan penelitian itu. Nah, dalam melakukan penelitian tentu saja kita perlu petunjuk, perlu titik-titik yang menghubungkan bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah hasil penelitian sesuai metode ataupun pakem yang kita pelajari. Nah, titik-titik inilah yang kita sebut sebagai dengan konsep. Nah, konsep dalam penelitian saya menyitir apa yang disampaikan oleh Singaribun dan Fendi, bahwa konsep sebagai istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan, mengabstraksikan suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial ataupun ilmu alam dan yang lain-lainnya. Kita misalnya mahasiswa syariah, kita akan melihat fenomena-fenomena alam dalam sudut pandang hukum Islam. Maka kemudian sebuah kejadian, keadaan, kelompok ataupun individu ini yang kemudian harus kita gambarkan secara sederhana, yang akan menjadi petunjuk kita dalam melakukan penelitian. Melalui konsep inilah peneliti diharapkan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu dengan lainnya. Nah, dalam penelitian itu dikenal ada dua jenis konsep, yaitu konsep yang jelas hubungannya dengan fakta atau realitas yang mereka wakili, dan kedua ialah konsep-konsep yang lebih abstrak atau tidak jelas hubungannya dengan fakta atau realitas. Yang pertama, konsep yang jelas hubungannya dengan fakta atau realitas, misalnya kita menggunakan istilah kursi. Istilah kursi, kita dengan mudah ketika kita menggunakan istilah kursi, kita bisa menggambarkan bahwa yang dimaksud dengan kursi adalah barang perabot dengan ciri-ciri yang dimiliki seperti kaki dan permukaannya dapat digunakan sebagai tempat untuk duduk. Betapapun misalnya nanti ada misalnya kakinya ada yang 3, ada yang 4, ada yang 6 kayak gitu kan, dengan berbagai variasinya. Sandarannya kemudian ada patung naga, alasnya bisa berbentuk busa. Tetapi kita ketika menyebut kursi, maka kemudian yang kita gambarkan ya tempat duduk itu, betapapun nanti ditemukan variasi-variasinya. Maka kemudian inilah yang disebut dengan generalisasi, bahwa kursi adalah tempat duduk. Sama juga misalnya dengan meja, dipan, dan sebagainya. Dalam dunia pendidikan misalnya, kita bisa mengenal konsep misalnya itu seperti
skripsi, prestasi, makalah dan sebagainya. Kita sudah bisa langsung yang namanya apa? Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa dengan merujuk pada metode ataupun sistematika yang telah ditentukan. Betapapun dalam prakteknya skripsi itu berbagai macam judul, berbagai macam tema, berbagai macam masalahnya. Ini yang disebut dengan konsep-konsep yang jelas hubungannya dengan fakta atau realitas. Kita sudah langsung paham cek bahwa yang namanya kursi ini, bahwa yang namanya skripsi ini. Nah, jenis konsep yang kedua adalah fakta atau realitas yang diwakili. Ini lebih abstrak. Misalnya dalam bidang sosiologi hukum Islam, misalnya kita bisa melihat yang namanya istilah-istilah interaksi sosial, misalnya kita bisa mengenal yang namanya dominasi. Dalam bidang sosiologi kita bisa mengenal yang namanya istilah-istilah interaksi sosial, dominasi, hegemoni, koersi, kooptasi, dan kompetisi. Ini lebih abstrak. Maksudnya apa? Nah, kata-kata yang tadi itu yang saya sebutkan, konsep tentang koersi, kooptasi, kompetisi, hegemoni, dan seterusnya, adalah untuk menggambarkan atau mengilustrasikan realitas sosial. Nah, ini bisa kita gunakan. Misalnya begini, dalam pandangan kita mahasiswa hukum keluarga Islam, ketika akan meneliti tentang pernikahan dini, ini kita bisa melihat apa yang menjadikan sekarang maraknya pernikahan dini. Apakah karena masyarakat kita, misalnya meskipun di gunung, pernikahan dini yang marak di gunung, apakah ini karena terjadi ada interaksi sosial dengan masyarakat di luarnya, misalnya karena mereka sudah kecil, sudah rajin main gadget, kemudian proses interaksi sosialnya lebih intens dan mereka memutuskan untuk melakukan pernikahan dini. Misalnya seperti itu. Ini konsep yang untuk menggambarkan hubungan yang lebih abstrak. Nah, konsep-konsep abstrak tersebut ini disebut dengan inferensi, yaitu tingkat abstraksi yang lebih tinggi dari kejadian-kejadian yang konkret sehingga tidak mudah menghubungannya dengan kejadian, objek, atau individu tertentu. Dari uraian tersebut di atas, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa konsep adalah abstraksi mengenai fenomena atau peristiwa yang dirumuskan atas generalisasi. Ini terulang lagi, dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, kelompok ataupun individu. Itu tentang konsep. Sehingga dalam penelitian, ketika kita melakukan penelitian, konsepnya tentang pernikahan dini di masyarakat dini, kita bisa menggunakan misalnya pernikahan dini. Ternyata interaksi sosial pada masyarakat luar itu jauh lebih intens, meskipun mereka ada di gunung, tapi mereka bisa menggunakan instrumen-instrumen yang lain.